Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, puji syukur kepada Tuhan yang memberkati kita, dan selamat mengikuti kembali dalam renungan harian kita pada saat ini. Kita mengucap syukur, kita memuliakan Tuhan yang terus memberikan perlindungan serta penjagaan bagi kita masing-masing. Saya berharap saudara-saudara di luar sana yang mengikuti setiap hari dalam renungan ini akan semakin dekat kepada Tuhan dan semakin merasakan bagaimana pentingnya diri ini datang kepada Tuhan. Pada saat ini, mari kita sama-sama berdoa bagi meneruskan firman Tuhan renungan kita. Ya Tuhan, Allah Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih karena kebaikan Tuhan. Terima kasih atas kemurahan Tuhan yang begitu mulia. Pada saat ini kami datang kepada Tuhan, ampuni kami agar kami layak dan kami dapat diberikan hikmat kebijaksanaan agar dapat mengerti firman Tuhan pada saat ini. Inilah doa kami Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan kita pada saat ini di mana berjudul kecaplah dan lihatlah. Saudara-saudara, ayat renungan kita di dalam Mazmur 34 ayat 8 hingga 10. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa mudah merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saudara-saudaraku, firman Tuhan kita pada saat ini di mana akan memberikan kepada kita satu nasihat bahwa kecap dan lihat ataupun pegang dan lihatlah bagaimana Tuhan itu selalu baik bagi diri kita sebagai manusia. Nah, beberapa hari yang lalu saya ada menyebut tentang dunia yang terpesona dengan rancangan-rancangan TV reality ataupun rancangan-rancangan TV yang benar-benar dilihat. Oke, beberapa rancangan yang lebih populer berfokus kepada memasak. Dalam rancangan-rancangan ini, para peserta biasanya diberikan sesuatu untuk dimasak dalam satu jumlah masa yang terhad. Contoh, apabila disuruh memasak satu menu yang membuat menu yang diberikan, maka masa yang diberikan mungkin saja 1 jam dan harus selesai hanya pada 1 jam tersebut. Nah, itulah rancangan-rancangan antara rancangan reality dalam television yang dapat kita lihat. Para chef difilmkan ataupun direkam bergerak ke sana ke sini dengan pantas di sekitar dapur, bermati-matian untuk mencoba menyiapkan masakan. Sebaik saja lonceng berbunyi, ciptaan mereka dibawa ke hadapan panel hakim yang pakar yang akan merasa resepi mereka dan membuat keputusan. Saudara-saudara yang terkasih, inilah yang terjadi di dalam reality TV. Pertandingan-pertandingan yang kita lihat yang dibuat itu akan menunjukkan bagaimana manusia berusaha untuk menyiapkan sesuatu untuk diri mereka dan dilihat oleh para panel hakim. Apabila kita merasa sesuatu, kita tidak bergantung pada kesaksian atau penilaian orang lain, tetapi merasa sendiri semasa ada sesuatu itu memenuhi kelulusan kita atau tidak. Nah, ini yang harus kita ketahui. Kalau kita merasa sesuatu, kita tidak bergantung pada kesaksian ataupun pada penilaian orang lain. Tetapi kita sendiri pasti dapat merasakan hal itu. Karena apa? Karena Tuhan yang sedang memberikan dan juga menuntun kita. Mazmur ini memberitahu kepada kita bahwa
kita akan berbahagia dan tidak kekurangan sesuatu yang baik kalau saja kita mengulurkan tangan dan mempunyai iman kepada Tuhan yang bukan saja telah mencipta alam semesta, tetapi juga telah mengirimkan anak tunggalnya yang mati bagi kita. Saudara-saudara, kita harus percaya, kita harus tetap teguh melihat kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, penulis buku renungan kita pada saat ini mengatakan, saya selalu menggemari ayat 10 yang menyatakan singa-singa, mereka yang paling berupaya untuk mendapatkan makanan, boleh merana kelaparan. Ramai orang di dunia kita pada saat ini, mungkin juga, mungkin juga diri kita merana di dunia ini. Ramai orang di dunia kita sekarang percaya dengan prinsip evolusi, yaitu jika hanya yang kuat untuk hidup, maka mereka akan menjadi kuat dan mereka akan hidup. Bagi mereka yang tidak kuat untuk hidup, apa yang terjadi, saudara-saudara? Mereka tidak akan hidup. Jadi apabila ada keyakinan untuk mencari makanan ataupun ada keyakinan untuk bertahan hidup, maka hiduplah mereka seperti itu. Tetapi Daud memberitahu kita, walaupun singa-singa yang paling kuat, saudara-saudara, mereka juga akan merana kelaparan. Tetapi apa? Orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu yang baik. Sama seperti burung gagak, dituntun oleh para malaikat untuk memberi makan kepada Elia yang bersendirian semasa musim kemarau. Tuhan pasti akan memelihara anak-anaknya yang rendah hati, rendah diri. Jadi saudara-saudara, mereka tidak perlu berlari-lari di sekitar dapur coba menyediakan makanan, karena mereka tahu mereka berlindung padanya, dijaga pada masa kesukaran. Jadi maksudnya adalah kita tidak perlu, saudara-saudara, kita tidak perlu melihat terlalu penat untuk mendapatkan sesuatu di dunia ini. Kalau kita setia kepada Tuhan, Tuhan akan mencukupkan kita. Kecap dan lihatlah apa yang perlu dilakukan. Kata-kata firman Tuhan harus dipegang teguh. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita tidak perlu berlari-lari di sekitar dapur untuk coba menyediakan makanan, karena Tuhan tahu apa yang diperlukan oleh umat-umat Tuhan yang setia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan kiranya Tuhan memberikan kita kekuatan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Mari kita berdoa. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur dengan firman Tuhan yang diberikan pengertian kepada kami bahwa kami harus tetap kuat di dalam Tuhan dan kami harus tetap bersama dengan Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin.